di HP ada yang telepon sampai jadi permasalahannya sama DC sama ojol. Nah. Tapi kan akhirnya jadi rame di Babagsari. Betul. Memang notabene di sana memang banyak teman-teman dari timur yang memang tinggal di sana, sekolah di sana ya. Kalau aku lihat sebenarnya itu permasalahan itu bisa selesai kalau yang kemarin mau nantang itu katanya nantang itu sama diduga melakukan pemukulan juga itu kan datang secara gentle terus minta maaf. Betul. Minta maaf. Mungkin kemarin ada kesalahpahaman. Ya, betul. Ya. Sebenarnya itu kan bisa selesai. Yes. Sebenarnya. Tapi kan ternyata nggak ada. Tiba ini malah geruduk-gerudukan. Yes, betul. Ojol yang geruduk DC ra ketemu wonge. Akhirnya DC juga balik geruduk Grab. Iya, tapi kenapa yang bukan DC itu juga ikut-ikut? Itu. Ya kita nggak tahu juga ya, sih sebenarnya. Tapi kan kan profesinya apa yang geruduk itu apakah DC semua? Terus yang di Seturan itu yang menyerang apakah DC semua? Kita ya nggak bisa juga kita berasumsi kalau itu bukan DC ataukah itu DC semua, kita juga makanya kita juga nggak tahu. Terus sempat meluaskan isunya jadi SARA men. Nah itu loh yang susah. Kalau udah gitu kan sebenarnya itu kan udah jadi meluas sebenarnya. Kayak gitu kan akhirnya meluas kalau nggak ada yang ibaratnya minta maaf, itu kan ada yang berjiwa besar, akhirnya kan meluas. Ya. Kalau kayak gitu, ya aku lihat kan sebenarnya ibaratnya aku sing tak rasake dadi wong Jogja ya, nggak pernah memulai. Betul, itulah. Nggak usah melebar yang lain dulu. Ini aja maksudnya ini dulu. Istilahnya gitu. Kita kan nggak mulai terus sampai tadi kok aku lihat mediasinya. Hasil mediasi itu kasihan sebenarnya aku lihat driver ojol dibatasi ruang geraknya buat cari uang ibaratnya. Untuk menjaga kondusivitas itu nggak boleh pakai atribut ojol, padahal kadang-kadang konsumen ojol tuh nggak percaya kalau dia nggak pakai atribut ojol, nggak percaya, dikira ojek gelap lah apa gitu kan soalnya kalau udah pakai jaket kan udah resmi istilahnya gitu, atributnya tuh buat identitas ini saya tuh memang ojek online gitu. Karena kalau dicopot gitu kan agak susah ibaratnya. Nah kan akhirnya ruang geraknya jadi terbatas, nggak bisa takut kalau datang ke Babagsari. Betul. Meskipun pihak kepolisian sudah menjamin keamanan. Nah katanya menjamin keamanan, nanti kalau kita kan ada yang tanya itu pas di video, nanti kok kita dianu lagi gini langsung laporkan saya ke saya gitu itu. Apa yang akan saya mudah itu berdasarkan. Nah akhirnya kan tetap ini demi menjaga kondusivitas terus nggak boleh pakai atribut. Kenapa cuma diberatkan ke ojek online ya? Ya kan sebenarnya kasihan kalau kayak gitu. Iya. Tadi aku lihat di Twitter juga. Kenapa nggak ada himbauan untuk non sewu yang DC-nya tadi tuh gimana? Biar sama-sama gitu istilahnya. Kalau memang sudah aman, harusnya memang aman. Kenapa harus kayak gitu? Dulu delik berarti golek duit. Maaf aku bilang kalau driver ojek online di Jogja ini yang kebanyakan orang lokal Jogja juga itu kok jadi ruang geraknya terbatas. Ruang geraknya ini masih di dalam juga loh, di dalam Jogja loh. Mungkin bukan ruang gerak, cuma kok lah iya harus delik istilahnya ngopo, wong ya kita kerja halal gitu ibaratnya buat cari makan, kenapa harus kayak gitu? Lah iya kan kayak gitu maksudnya. Lah kayak gini udah gimana? Tadi sih sebenarnya aku lihat juga udah ada video kesepakatan sih sebenarnya. Video kesepakatan kalau saling menjaga kondusivitas dari pihak DC maupun dari pihak ojol. Tapi kalau supaya ini nggak berlanjut, harusnya siapapun yang tadi terekam CCTV sepanjang
Turan Babarsari itu kan toko-tokonya besar-besar. Yes. Depannya pasti banyak CCTV. Oh iya benar. Nah, Bisa tapi di anu. denger loh ya, denger ada yang terluka. Oh, adik tingkatku dhewe, adik kelasku SMA dhewe. Nah, Jenenge Kuncung, Indra. Saiki ning Harjolo kita, ketembak pupune. nah kan Itu ditembak, kalau kayak teman saya ditembak, nggak tahu siapa ya ditembak dengan peluru kosong. Untungnya peluru kosong. nah kan ada yang kena. Adik kelasku dhewe. Nah, itu kan sebenarnya bisa dilihat dari CCTV. Siapa aja orang-orangnya gitu, siapa aja. Nah, saya sebenarnya berharap pada pihak polisian juga bisa menindak tegas. Ditangkaplah orang-orang itu. Dan juga gini aja, maksudnya kan Supaya katanya permasalahan juga nggak meluas. ada mau mediasi lagi kan katanya juga. Kayak itu kurang tahu kalau ada mediasi. Katanya itu. mau Sudah malam ini. kalau bisa mediasi ya ojol yang bersangkutan sama DC yang bersangkutan. Kan ada desas-desus katanya mau bawa mediasi, istilahnya kumpulannya DC niki karo ojol perwakilan ini. Mbok ya udah, ojolnya itu sama orangnya itu kan malah genah, jadi nggak meluas loh. Misal ya kelompok DC ini dari Sewu Timur Ambon gitu ya, terus nggak tahu juga sebenarnya itu apa Ambon atau mana kan kita nggak. Ya maksudnya organisasi pemudanya mereka kan jadi meluas men, harusnya kan nggak usah gitu, mending yang bersangkutan sama bersangkutan biar masalahnya tuh nggak jadi sara gitu loh. Sebenarnya kalau nggak perlu ada tantangan, kamu 1000 ojol gitu, aku nggak tahu sama 1000 ojol, selesaikan secara individu. Iya betul. Nggak usah saling membawa kelompok. Betul. Itu clear masalahnya. Iya. Clear. Ya wes, kalau umpamanya ada yang nggak terima, ibaratnya wes gelut neng kono, wes ngono lho. Nggak meluas. Tapi nek terus Kayak ini gini. nantang 1000 ojol, terus juga yang pihak DC merasa punya kelompok juga. Nah, ya, kapan akhirnya rampungnya? Meluas. Kapan rampungnya? Meluas. Yo, nek aku sih berharap kejadian ini jadi pelajaran. Dan jadi yang terakhir. Sewu geting aku saja. Jadi pembelajaran untuk terutama Nyon Sewu, aku bilang teman-teman pendatang juga. Yeah. Teman-teman pendatang. Saya juga pernah posisi jadi seorang pendatang. Ketika kita datang ke daerah orang, itu juga ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ngajeni. Betul. Atau menghormati gitu. Pasti juga Mereka, pihak tuan rumah itu akan nguwongke. Iya, akan menganggap orang itu sebagai bagian dari keluarga di daerah sini. Istilahnya kabeh padha ngene. Misale kowe ora gelem tak jiwet ya kowe rasa jiwet aku kayak gitu. Jadi siapapun sebenarnya, tidak hanya teman-teman dari daerah tertentu, tapi daerah manapun itu termasuk kami orang Jogja ketika datang ke luar daerah juga pasti juga mengangkat nilai itu. Bahasa Jawanya ngajeni atau menghormati itu, saling menghormati ngono. Jadinya nggak akan jadi Nyon Sewu saling membawa ke daerahan. Betul gitu. Saling nggak akan ada seperti eling orang apa Indonesia iso siji. Maksudnya diudeni karo njaba iki nak yo mergo adene wis bersatu kabeh nak yo ngeri to. Nah, sak Indonesia yo. Nah, iya makanya mulakno ning hal-hal kecil ngene sing iso marai bubrah ngene iki sing iso diadu domba, istilahnya Karno dhisik ngomong perjuanganmu akan lebih susah jika melawan bangsa sendiri sih. Nah, kan kuwi maksudnya aja nganti lah. Memang nah aku sih sepakat diberantas premanisme. Betul. Premanisme di Jogja ini berantas. Maksudnya siapapun itu diberantas. Saya berharap juga tadi termasuk ya agak melebar gitu, misal ke Klite gitu kan juga premanisme. Itu orang lokal Jogja sendiri ya, itu harus diberantas. Nah, nggak usah melebar yang lain. Termasuk ke hal-hal misal berbau kekerasan, narik barang terus disertai kekerasan, itu kan juga disertai apalagi lontaran kata-kata yang kayak kan, gitu. Sebenarnya itu kan premanisme. Betul. Nah, kan ya kayak gitu tidak perlu ada di Jogja.
semboyannya Jogja aja Yogyakarta berarti nyaman kan? Ya wong ning Jogja ora golek apa-apa iso ngerokok, Kerja di ngopi, sini. mangan ra piye-piye kok. Kerja di sini juga kerja yang baik, bisa berbaur sama yang lain. Sekolah di sini juga sekolah yang baik. Betul. Jadi nggak usah nyambi-nyambi sesuatu yang nggak baik. Yes. Misal terus Yang berbau premanisme gitu lah. premanisme. Dekengan lah apa, Ya. enggak usah. Orang Jogja baik-baik. Saling tepos liro akhirnya nggak akan terjadi kayak gitu. Dan nek harapannya kayak gitu. karena apa? Sesudah mediasi tadi ini apa? Sudah mediasi ya itu tadi. Udah nggak ada lagi. Ini yang terakhir kayak yang kamu omongin Ya. itu tadi. Siapapun, mesti risih gitu. baik orang Jogja sendiri maupun pendatang juga. Nah, secara keseluruhan bukan orang tertentu, secara keseluruhan Betul. itu ya saling menjaga kondusivitas dengan tidak melakukan hal-hal yang berbau premanisme. Dan semoga juga dari pihak kepolisian komitmennya beneran gitu ya men. Yang Mas tadi bilang kalau ada kita berantas bersama gitu ya. Iya enggak? Karena kan memang dengar-dengar kayak gitu kan juga udah melanggar hukum. Ya. Ya, pihak kepolisian juga udah berkomitmen Semoga ya. untuk memberantas premanisme di Jogja. Tadi pihak Ojo juga ini juga sudah siap membantu. Ya. Jadi aku pribadi berharap teman-teman pendatang juga bisa mensupport, membantu juga untuk memberantas premanisme di Jogja ini. Yo lapor aja. Kalau merasa diganggu sama orang Jogja, yo lapor polisi aja Betul, gitu. betul. Diganggu sama siapa orang semuanya, enggak. Orang-orang. Gini, misal orang luar Jogja diganggu sama orang Jogja maupun orang luar Jogja juga lapor polisi. Begitu juga orang Jogja diganggu sama orang Jogja dan orang luar juga lapor polisi. Ya kami percaya polisi. Ya. Aku sendiri juga percaya polisi. Iya. Gitu. Mau percaya sama siapa lagi, Bos? Lah iya. Mereka penegak hukum kita itu. Gimana? Nek ngaranku sih gitu. Apa Ya. meneh kira-kira. Ya mungkin nanti kalau ada sentingan kita nunggu kabar selanjutnya. Ya, semoga-moga nggak ada apa-apa, tapi nanti kalau ada perkembangan kita akan ngobrol lagi ya. Yo nek ada masukan, ada apa boleh di kolom komentar, kita bisa diskusi di situ. Walaupun ini subscribernya cuma 1. Tapi moga-moga ya aku blas ora ya maksudnya ngene iki ya minggu. Rasan-rasan apa cakruk istilahnya. Ora golek apa-apa. Ming saking gedhinge aku pengen ngomong. Wis ngono tok. Assalamualaikum Indonesia.